0450 Saya Relia Safitri dengan NPM 2024 145000411. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat jadi CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut, dan untuk pemeliharaan ke fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak. Sosial perusahaan atau CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang ada. Alasan penerapan CSR. Menurut Haman dan Akad dalam Arjanto 2011 menyebutkan alasan penerapan CSR terdapat dua. Satu, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, dan parsial. Dua, legitimasi, yaitu yang bertujuan mengaruhi wacana. Dimensi CSR. CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Tipologi perusahaan dan CSR. Perusahaan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Tipologi ini menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR. 1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR. A. Perusahaan minimalis, perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya termasuk kategori ini. B. Perusahaan ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi namun anggaran CSR-nya rendah, perusahaan besar namun pelit. C. Perusahaan humanis. Meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi, disebut perusahaan dermawan. Atau D. Perusahaan reformis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju. 2. Berdasarkan tujuan CSR, apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat? A. Perusahaan pasif. Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan, sekedar melakukan kegiatan karitatif. Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. B. Perusahaan impresif. CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan tebar pesona ketimbang tebar karya. C. Perusahaan agresif. CSR lebih ditunjukkan untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona. D. Perusahaan progresif. Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain. 5. Manfaat CSR. 3 lembaga internasional independen melakukan survei dilakukan terhadap 25.000 konsumen di 23 negara yang dituang dalam The Millennium Plan CSR pada tahun 1999. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden 60% menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan merupakan unsur utama mereka dalam nilai baik atau tidaknya suatu perusahaan. Yang pertama ada brand differentiation. CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. Yang kedua ada human resources. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Yang ketiga ada license to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberikan izin atau restu bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan
kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Yang keempat ada risk management. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. 6. Good CSR. CSR yang baik memadukan 4 prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Fairness atau kewajaran merupakan salah satu prinsip dalam corporate social responsibility atau CSR, yang berarti kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Transparansi dalam CSR atau Corporate Social Responsibility adalah sikap jujur, jelas, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan dampak, tujuan, dan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Accountability dalam Corporate Social Responsibility atau CSR adalah sikap perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, aksi, dan kebijakan yang dibuatnya. Responsibility dalam CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Indikator keberhasilan CSR. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi, perusahaan dan masyarakat. Dari sisi perusahaan, citra harus semakin baik di mata masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat harus ada peningkatan kualitas hidup. Alasan terkait CSR dengan bisnis. 1. Sumber daya alam. Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar. CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Perusahaan yang membuka usaha di luar negara asalnya dapat memastikan bahwa mereka diterima dengan baik selaku warga perusahaan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan akibat terhadap lingkungan hidup. 2. Motif perselisihan bisnis. Kritik atas CSR akan menyebabkan suatu alasan di mana akhirnya bisnis perusahaan dipersalahkan. Contohnya, ada kepercayaan bahwa program CSR seringkali dilakukan sebagai suatu upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas masalah etika dari bisnis utama perseroan. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Prinsip pertama adalah kesinambungan atau sustainability. Ini bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan. Prinsip kedua yaitu CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya. Karena itu CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial. Perusahaan yang melakukan CSR mesti peduli dan mempertimbangkan sampai ke dampaknya. Prinsip yang keempat yaitu dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost struktur perusahaan sebagai budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. Manfaat CSR bagi masyarakat. 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. 2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. 3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Manfaat CSR bagi perusahaan. 1. Meningkatkan citra perusahaan. 2. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. 3. Memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. 12. Bias-bias CSR. Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR secara otentik sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR berikut ini. 1. Kamuflase. Perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya sekedar menutupi praktik bisnis yang memunculkan ethical questions. Bagi perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan dari community development, melainkan
celah dalam yang berfungsi menutup aurat perusahaan. McDonald's Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia dan Afrika pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan unnecessary cruelty to animals. Third world nations are exploited in producing these goods. 2. Generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan template atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang impulsif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan cenderung melakukan copy-paste terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan. Direktif, kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top-down dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan atau shareholders semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar. 4. Lip service. CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya program CSR tidak didahului oleh needs assessment dan hanya diberikan berdasarkan belas kasihan atau karitatif. Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British American Tobacco atau BAT pernah menjadi sasaran kritik sebagai hanya lip service belaka. 5. Kiss and Run. Program CSR bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Program yang dikembangkan umumnya bersifat miopik, berjangka pendek, dan tidak memerhatikan makna pemberdayaan investasi sosial. CSR sekedar menanam jagung, bukan menanam jati. Itu contoh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Yang pertama itu ada CSR Astra International. Nah, di Astra International ini terdapat 3 bagian gitu, 3 contoh. Yaitu yang pertama, Jelajah Dunia Astra, sebuah acara edukatif dan hiburan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pelanggan dan karyawan Astra, berupa pameran produk dan jasa grup Astra di 6 lini bisnisnya. Acara hiburan di alun-alun Astra, kulineran aneka jajanan khas Nusantara di kedai Astra, area bermain anak sampai belajar mengenai produk-produk Astra di zona anak Astra, dan informasi tentang kegiatan CSR antara Astra selama 55 tahun di galeri foto 55 tahun Astra. Yang kedua ada Astra Green Lifestyle, dihadiri lebih dari 15.000 pengunjung yang mengikuti berbagai aksi lingkungan, pemilahan sampah, dan pembuatan biopori, eco exhibition, fun bike, uji emisi, dan green talk. 3. Ada Satu Indonesia Award, memberikan penghargaan bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan memiliki kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Contoh yang kedua itu CSR Gudang Garam. Di CSR Gudang Garam ini terdapat 4 contoh juga, atau 4 penghargaan. Yang pertama itu ada program bedah rumah. Gudang Garam mensponsori renovasi rumah warga di Kediri. Yang kedua ada memasang pipa untuk pengadaan air bersih di Kediri. Yang ketiga memberikan bantuan sarana sekolah seperti seragam, meja, kursi, dan lemari buku. Juga membuka kesempatan magang bagi pelajar dan mahasiswa, serta melayani kunjungan akademis atau studi banding dari berbagai institusi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan kegiatan English Camp for the Junior High School CSR PT Unilever Indonesia. Itu terdiri dari 5 contoh, yaitu kampanye cuci tangan dengan sabun atau Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut atau Pepsodent, program pelestarian makanan tradisional atau Bango, program pemberdayaan masyarakat atau UMKM atau program pemberdayaan petani kedelai hitam,
program edukasi kesehatan masyarakat atau pola hidup bersih dan sehat atau disingkat jadi PHBS. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pada tanggal 30 Maret 2008 PT Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta atau BPLHD kembali melanjutkan program Jakarta Green and Clean atau JGC.